Assalamualaikum halo teman, dengan saya MS Mubaka Channel. Seperti yang teman lihat barusan, itu adalah unboxing dari sebuah TWS gaming earbuds dari ZNT. Dan ZNT menamakannya GamePods Wireless Gaming Earbuds. Saya membeli earbuds ini sebenarnya lebih ke rasa penasaran saja, apa memang ada TWS atau earbuds yang benar-benar tanpa delay dengan harga terjangkau. Karena sampai sekarang terus terang saya masih agak skeptis dengan embel-embel gaming di sebuah TWS dibanding dengan earphone berkabel tentunya. Dan dari rasa penasaran ini maka pilihan jatuh ke GamePods dari ZNT karena saya melihat beberapa review di YouTube rata-rata positif semua. Dan dari penampakannya juga di toko online, aura gamingnya ini benar-benar kelihatan. Dan tentu karena ada teman mau baka-baka yang sempat request review earbuds ZNT via komentar ya, walaupun sebenarnya requestnya ini tidak spesifik ke TWS gaming sebenarnya. Dan sebelum lanjut disclaimer dulu, pertama ini bukan endorse dan jelas karena kita belinya sendiri. Yang kedua, apapun hasil penilaian kita di sini tidak akan menjatuhkan pihak manapun. Kalau bagus tentu kita akan bilang bagus, kalaupun tidak ya mau diapa. Kemudian yang ketiga, usahakan video ini tidak di skip, biasakan nonton sampai selesai sebab kita tidak akan jawab pertanyaan yang infonya sebenarnya sudah ada di video ini. Cuman mungkin karena tadi nonton. Dan khusus buat teman yang belum berlangganan, pastikan teman sudah tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kita semakin semangat dan terus berbagi info seperti ini. Untuk isi dalam paketnya tampilannya seperti ini, bentuknya agak unik. Kita langsung melihat charging case dan bentuk earbudsnya yang hanya ditutup plastik transparan. Kita skip dulu mengenai charging case dan earbudsnya, kita lanjut ke item yang lainnya. Yang pertama ini adalah kabel charging USB to USB Type-C, kemudian ada AirTips cadangan yang berukuran besar atau L dan yang berukuran kecil atau S. Jadi jika teman yang memiliki ukuran telinga di luar medium ini, AirTips cadangan bisa teman gunakan. Kemudian yang terakhir ini adalah manual guide berbahasa Inggris. Jadi untuk item dalam boxnya itu saja, dan sekarang kita lanjut ke unit GamePods-nya. Untuk desain charging case-nya ini unik. Bentuknya kayak kepala ular king cobra dengan dua buah lampu indikator yang menjadi matanya. Bagus. Bahan charging case-nya ini dari plastik, terasa solid, dan jika sekedar dilihat saja ini kelihatan premium. Ya tentu setelah dipegang baru ketahuan ya ternyata plastik biasa saja. Di bagian belakang ini ada port charging USB Type-C, hanya saja bukan fast charging. Kemudian di bagian bawah ada info spesifikasi. Baterai di charging case-nya ini sebesar 400 mAh. Kapasitas baterainya ini tidak besar dan tidak kecil juga sebenarnya. Ya termasuk sedang-sedang saja, agak sedikit ragu sebenarnya apakah baterai ini cukup bisa bertahan lama. Apalagi jika kita lihat lampu LED-nya ini yang berukuran lumayan besar dan ada dua pula. Saat dibuka lampu indikatornya ini ikut menyala, warnanya lumayan bagus. Seperti yang teman lihat ini berwarna ungu. Cukup menarik perhatian karena selain berukuran besar, warnanya juga ya cukup terang sebagai lampu indikator. Kalau diperhatikan tampilan bagian dalam charging case-nya ini sekilas mirip dengan bentuk logo Superman. Oke, lanjut ke earbuds-nya. Bentuknya ya seperti ini, posisi AirTips-nya agak miring ke depan dan posisi mic-nya juga berada di ujung dengan 3 buah lubang. Menurut saya sih model seperti ini posisi mic-nya jadi lebih dekat dengan mulut. Sebagai sumber suara harusnya suara yang dihasilkan dari mic-nya juga lebih jelas. Tapi kita belum tahu. Bahan material earbuds-nya ini sama dari sejenis plastik juga, tapi di sini ada dua jenis. Untuk di bagian luar dengan tampilan doff seperti charging case-nya. Sedang di bagian yang masuk ke telinga ini dibuat glossy. Terdapat dua buah lampu indikator yang ukurannya memanjang, lampu ini lumayan menarik perhatian juga. Tapi tetap terlihat selaras dengan lampu desain di charging case-nya. Sama-sama mengeluarkan cahaya ungu, hanya saja bentuk lampu yang di earbuds-nya ini tidak kaku. Untuk desain, keduanya saya acungi jempol sebenarnya. Cukup keren, dan saya rasa tidak terlihat norak jika digunakan untuk harian, khususnya buat kalian yang memang suka cari perhatian. Saat dipasang di telinga rasanya cukup nyaman dan tidak ada bagian dari telinga ini yang mengalami tekanan berlebih. Ya menurut saya ini cukup ngegrip di telinga. Bahkan sekalipun kita bergerak cukup aktif, tetap terasa feel grip dari ZNT GamePods Wireless Gaming Earbuds ini menurutku lumayan baik. Lalu bagaimana dengan kemampuannya? Sebelum lanjut bahas kemampuannya, saya ingin menyampaikan di TWS ZNT ini punya dua mode, yaitu mode musik dan mode gaming. Cara berpindah modenya cukup mudah, tinggal tekan dan tahan di earbud sebelah kanan kurang lebih 2 detik dan akan terdengar suara halus yang memberitahukan pergantian mode.
By the way, seperti biasa untuk spesifikasi lengkap dan cara pengoperasian earbuds, teman bisa lihat di tabel berikut. Silakan pause jika mau. Untuk kualitas suara di mode musik, TWS ZNT Gamepods Wireless Gaming ini memiliki kualitas suara yang cukup baik, terutama bassnya. Bass ini suaranya bulat dan tidak pecah, bahkan sampai di volume maksimal. Untuk suara vokal terdengar lumayan, masih terdengar jelas, hanya saja untuk frekuensi di high-nya ini saya kurang nyaman, kadang-kadang terasa melelahkan saat di volume maksimal. Bisa dikatakan posisi tuning bawaan pabriknya ini disetting bass lebih maju daripada mid dan high-nya. Secara keseluruhan untuk kualitas suara di mode musik menurut saya masih lumayan oke. Untuk kualitas suara ya kalau bisa dikasih poin dari 1 sampai 10 ya mungkin 7. Untuk kualitas suara saat digunakan pada mode game, menurut telinga saya yang memang ada perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan TWS biasa. Respon suara terasa jauh lebih cepat saat di mode game ini, tetapi kualitas suaranya, terutama saat kita gunakan dengar musik, jadi terasa lebih flat dibandingkan mode musik pastinya. Saat pertama kali mencobanya saya juga agak kaget karena untuk PUBG Mobile ini sudah serasa sedang pakai earphone gaming, cuman memang tidak sama persis. Sekarang menurutku tetap saja tidak seresponsif earphone berkabel. Sekarang saya hanya ingin meminta kalian gunakan headset atau IM kalian, lalu silahkan teman nilai sendiri apakah sampel video berikut ini benar-benar no delay atau malah no delay-nya gimmick saja. Jadi bagaimana? Apakah menurut teman ini layak disebut no delay atau tidak? Saya yakin teman bisa melihat atau setidaknya merasakan perbedaan antara mode musik dan mode gaming. Apakah saat di mode gaming ini benar-benar tanpa delay? Buat kalian yang belum melihat perbedaannya, coba perhatikan kembali di sampel slow motionnya tadi. Fokus pada ujung laras senjata. Sekarang teman perhatikan kapan pertama kali ledakan di ujung senapan terlihat dan kapan suara tembakan untuk pertama kalinya teman dengar. Pastinya, TWS ini tetap memiliki delay. Hanya saja delaynya tidak separah TWS biasa yang jadinya bisa sampai 1 detik. Di TWS Gaming ZNT ini memiliki delay sekitar 0,20 detik pada mode game dan 0,3 detik untuk mode musik. Jadi, mode gaming memang lebih cepat 0,1 detik daripada mode musik. By the way, semua angka tadi barusan saya dapat saat mengedit video, tetapi sebenarnya tanpa melalui proses editing pun kita masih bisa merasakan jika suara yang kita dengar itu memang agak telat. Jadi buat baka-baka channel, TWS ini kurang cocok untuk game-game FPS, untuk game jenis lain mungkin ya masih layak lah. TWS ini cocok buat siapapun yang ingin menikmati game tanpa perlu ribet dengan kabel earphone, atau mungkin teman yang smartphone-nya tidak punya jack audio. Dan tentu ada sedikit delay itu bukan menjadi masalah buat kalian. Untuk lihat review seputar TWS earbud lainnya ada di sini, atau teman juga bisa cek playlist gamer gear-nya ada di sini. Untuk video terbaru biasanya saya pasangnya di sini. Seperti biasa, keep smart and be yourself. Saya MS Baka-Baka Channel. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.